Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali ta'lim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma pada yaumul qiyamah nanti, dan mudah-mudahan majelis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana waghfir lana Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi
كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang halaman 190 atau halaman pertama. Halaman 190. Bismillahirrahmanirrahim. Mabhasul amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Pembahasan tentang beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Amar ma'ruf adalah memerintahkan kebaikan, nahi mungkar adalah mencegah kemungkaran. Nah, itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu sudah jadi bahasa Indonesia. Amar ma'ruf artinya memerintahkan kebaikan, nahi mungkar itu mencegah kemungkaran. Apa itu kebaikan? Semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, itu namanya kebaikan. Apa itu kemungkaran? Semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, itu namanya kemungkaran. Contohnya kemungkaran kita sudah tahu semua. Perjudian itu diharamkan oleh Allah, maka itu disebut kemungkaran. Contohnya lagi perzinahan. Contohnya lagi mabuk-mabukan, dan banyak lagi larangan-larangan Allah, dan itu juga disebut dengan kemungkaran. Di antaranya lagi adalah narkoba, itu juga kemungkaran, hadirin sekalian. Nah, kita akan membahas hukum daripada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Hukmul amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Hukum memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi hukumnya apa nih? Memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai sekalian saudara-saudaraku, ja'alanallahu wa iyyakum minal qawwamina bil qisti. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua dan kalian semua menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan, wal amirina bihi, dan orang yang memerintahkan keadilan. Wa'lamu, ketahuilah, annal amra bil ma'rufi, bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar, bahwa amar ma'ruf wan nahya 'anil munkar dan nahi mungkar min a'zami sya'airiddin, termasuk paling agungnya, termasuk paling besarnya syiar agama Islam. Jadi syiar agama Islam diantaranya yang paling besar adalah beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Jadi kalau kita memerintahkan kebaikan, kalau kita melarang kemaksiatan, melarang keburukan, itu adalah kita menegakkan syiar-syiar Islam. Itu tanda keimanan kuat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, itu imannya lemah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahammil muhimmati alal mu'minina, dan paling pentingnya urusan bagi kaum mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Jadi urusan yang paling penting buat orang-orang yang beriman bukan pergi pagi pulang sore bekerja, bukan, ternyata bukan kita sibuk rekreasi, bukan. Allah beritahu
urusan yang penting bagi orang yang beriman diantaranya adalah beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mengapa Indonesia sekarang babak belur seperti sekarang ini? Rakyatnya banyak yang menderita karena amar ma'ruf dan nahi mungkar sedikit ditegakkan, hadirin sekalian. Yang konsentrasi beramar ma'ruf dan bernahi mungkar itu sedikit. Di antaranya adalah Habib Rizik Syihab, hadirin sekalian. Beliaulah di antara ulama, tentunya banyak ulama, beliau di antara ulama yang paling gigih beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, sehingga beliau dikejar-kejar sampai ke luar negeri, sampai balik lagi, sampai di penjara, hadirin sekalian. Beliau banyak musuhnya, beliau banyak yang ingin membunuhnya, tapi Allah selamatkan, selamat, hadirin sekalian. Beliau adalah orang yang istiqomah di dalam beramar ma'ruf dan bernahi mungkar dan tidak tergiur oleh harta benda, hadirin sekalian. Nah, kita pun usahakan di lingkungan kita melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar semampu kita, hadirin sekalian. Wa qad amarallahu bidzalika, sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang demikian itu, memerintahkan amar ma'ruf dan nahi mungkar fi kitabihi, di dalam kitabnya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Jadi perintah amar ma'ruf nahi mungkar ada di dalam Al-Qur'an. Wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan atas lisan ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah amar ma'ruf nahi mungkar juga ada di dalam hadis-hadis Rasul. Wa hassa alaihi, Allah menganjurkan beramar ma'ruf nahi mungkar. Wa raghaba fihi, dan Allah mencintai orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Wa syaddada fi tarkihi, dan Allah mengancam musibah terhadap yang meninggalkannya, hadirin sekalian. Jadi amar ma'ruf dan nahi mungkar ditinggalkan, tentunya akan banyak musibah-musibah yang melanda, hadirin sekalian. Mengapa terjadi gempa bumi, mengapa terjadi banjir, tentu semua itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada yang kita lupa, bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar ditinggalkan, itu pun salah satu penyebab kemurkaan Allah itu datang. Kalau kemurkaan Allah itu datang, maka api adalah makhluk Allah, air adalah makhluk Allah, bumi adalah makhluk Allah. Bisa Allah perintahkan untuk menenggelamkan manusia, hadirin sekalian. Maka di antara yang paling penting untuk kita lakukan adalah kita melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, hadirin sekalian. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian, wahai kaum muslimin, satu umat, satu jamaah, satu kelompok yang kerjaannya adalah yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Jadi hendaklah ada di lingkungan kita orang yang mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kebaikan. Hendaklah ada di lingkungan kita. Kalau levelnya negara, di antara bangsa Indonesia ini ada orang yang kerjaannya beramar ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allah tegaskan, mereka itulah orang-orang yang beruntung, hadirin sekalian. Bukan orang yang duduk-duduk saja ketika kemaksiatan itu terjadi, hadirin sekalian. Bukan orang yang duduk-duduk saja tidak mau mengajak
saudaranya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tegaskan, orang yang beruntung adalah orang-orang yang mau melaksanakan, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hadirin sekalian, Ali Imran ayat 104. Selanjutnya waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnasi, yang dikeluarkan untuk manusia. Syaratnya adalah ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkari, mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu baru disebut umat yang terbaik, baru disebut orang yang terbaik jika orang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin Allah Tuhan kita, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita belum beramar ma'ruf nahi mungkar, maka kita baru level baik. Ini sebaik-baik umat, umat yang paling baik adalah umat yang beriman kepada Allah, lalu memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hadirin sekalian, maka kalau kita umat Islam ingin menjadi umat yang terbaik, maka hendaklah kita memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ada teman kita nggak sholat, kita ajak yuk sholat yuk, kali aja dia mau. Kalau dia nggak mau, kita ngajak, udah dapat pahala, baik dia mau ataupun nggak mau. Ternyata dia mau, pahala sholat dia kita dapat juga. Hadirin sekalian, berarti nggak ada ruginya. Hadirin sekalian, ngajak saudara sholat, ngajak tetangga sholat, ngajak keluarga sholat, tidak ada ruginya. Misalkan nggak mau, misalkan ditolak, saya belum benar, misalkan alasannya gitu, kita nggak rugi apa-apa. Hadirin sekalian, kalau mengajak kebaikan itu nggak rugi apa-apa. Hadirin sekalian, nah tapi kalau mencegah kemungkaran memang kadang-kadang itu ada resikonya. Hadirin sekalian, misalkan orang yang bandar judi, dicegah kemungkarannya, tentu ya dia akan protes, ini dapur saya, ini usaha saya, dia akan marah-marah. Jadi amar ma'ruf dan nahi mungkar, lebih mudah amar ma'ruf daripada nahi mungkar. Hadirin sekalian, maka nahi mungkar itu memang lebih berat. Hadirin sekalian, lebih berat, harus lebih siap lagi menerima. Tapi ini satu paket, kita harus satu paket. Hadirin sekalian, atau minimal ada bagian-bagiannya. Bagian nahi mungkar FPI, bagian memerintahkan kebaikan NU Muhammadiyah, itu misalkan fokusnya di situ. Tetapi sebetulnya dua-duanya harus dijalankan untuk umat Islam secara keseluruhan. Hadirin sekalian, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu, orang-orang laki-laki yang beriman, wal mu'minatu, dan orang-orang perempuan yang beriman, ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka adalah penolong sebagian yang lain. Jadi orang-orang yang beriman satu sama lain saling menolong, saling tolong menolong. Allah kasih tahu bentuk pertolongannya itu apa. Ternyata bentuk pertolongannya itu adalah ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi kalau kita memerintahkan kebaikan, kita nolong saudara kita. Hadirin sekalian, kalau kita mencegah kemungkaran, kita menolong saudara kita. Hadirin sekalian, ada saudara kita berbuat zolim, kita cegah agar tidak zolim, itu menolong saudara kita. Hadirin sekalian,
Ada saudara kita tidak sholat, kita perintahkan, kita ajak untuk sholat, itu menolong saudara kita, hadirin sekalian. Jadi memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran harus didasari dengan ingin menolong saudara kita, hadirin sekalian. Ingin saudara kita itu ikut selamat di dunia dan di akhirat, hadirin sekalian. At-Taubah ayat 71. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawuda wa Isa bin Maryam. Dilaknat orang-orang kafir dari golongan Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Jadi orang-orang dari golongan Bani Israel itu dilaknat oleh Allah melalui lisan Nabi Daud dan melalui lisan Isa bin Maryam. Ila qaulihi ta'ala, sampai kepada firman Allah ta'ala, ayatnya panjang, sampai kepada firman Allah, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu, mereka tidak bernahi mungkar, bahkan melakukan kemungkaran. Jadi mereka penyebab dilaknatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka meninggalkan nahi mungkar, hadirin sekalian. Ada orang yang bermaksiat dibiarin, ada orang yang mabuk-mabukan dibiarin, ada orang yang melanggar perintah Allah dibiarin. Nah, membiarkan kemungkaran-kemungkaran ini penyebab dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Labi sama kanu yaf'alun, alangkah buruknya apa yang mereka kerjakan, hadirin sekalian. Jadi meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah perbuatan yang buruk, hadirin sekalian. Kita bangsa Indonesia ini harusnya sudah sejahtera, tapi karena banyak kemungkaran-kemungkaran, di mana kemungkaran-kemungkaran tidak dicegah, maka inilah yang terjadi, hadirin sekalian. Korupsi di mana-mana, hadirin sekalian. Karena korupsinya banyak, rakyatnya dapatnya dikit doang, hadirin sekalian. Rakyat dapat dikit doang, sengsara, hadirin sekalian. Maka kita berusaha minimal di wilayah kita ada orang-orang yang memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, hadirin sekalian. Halaman berikutnya 191. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan. Nah, ini bagi yang mampu, hadirin sekalian. Ada kemaksiatan, rubah dengan tangan. Artinya ambil tindakan. Nah, ini tentunya aparat, hadirin sekalian. Kalau warga ambil tindakan berupa demo, hadirin sekalian. Fa illam yastati, jika tidak mampu, fabilisanihi, maka dengan lisan, maka dengan bicara, hadirin sekalian. Maka dengan bicara bahwa itu kemungkaran yang harus dihilangkan, hadirin sekalian. Fa illam yastati, maka jika tidak mampu, fa biqalbihi, maka dengan hati. Dengan hati itu, hati kita menolak kalau kemungkaran tersebut. Wa dzalika ad'aful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Jadi iman yang paling lemah adalah tidak berani mencegah kemungkaran, tidak berani merubah kemungkaran, hadirin sekalian. Maka meskipun badannya tegap, belum tentu imannya kuat, hadirin sekalian. Jangan deh, nggak berani, ntar dia papain. Nah, itu tandanya imannya lemah, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, muru bil ma'ruf, perintahkanlah kebaikan. Nah, Rasul memerintahkan kepada kita, perintahkanlah kebaikan. Kepada siapa? Kepada mulai dari yang terdekat.
keluarga kita perintahkan kebaikan. Keluarga udah beres, kita tetangga kita perintahkan kebaikan. Semampu kita, teman dekat kita perintahkan kebaikan. Hadirin sekalian, mulai dari yang terdekat dengan kita sampai yang jauh pun tidak jadi masalah. Wanhau an munkarin, wanhau anil mungkari, dan cegahlah kemungkaran. Hadirin sekalian, kita cegah kemungkaran. Hadirin sekalian, qabla an tad'u, sebelum kamu berdoa, fala yustajabu lakum, dan doa itu tidak diijabah untuk kamu. Wa qabla an tastaghfiru, dan sebelum kamu mohon ampun, fala yughfaru lakum, dan kamu tidak diampuni dosa-dosamu. Artinya ini ancaman dari Allah. Kalau amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak ditegakkan, doa enggak diijabah oleh Allah, istighfar tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Hadirin sekalian, maka kita jangan sampai doa tidak diijabah, jangan sampai istighfar tidak diampuni oleh Allah. Maka kuncinya adalah kita melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kebaikan kita perintahkan, kemungkaran kita cegah maupun kita larang semampu kita. Hadirin sekalian, innal amra bil ma'rufi, sesungguhnya, berarti ini perkataan Al-Habib, pengarang kitab ini. Innal amra bil ma'rufi, sesungguhnya memerintahkan kebaikan, wan nahya 'anil munkari, dan mencegah kemungkaran, la yadfa'u rizqan, tidak akan menolak rizki, tidak menyebabkan rizki kita berkurang, tidak akan menyebabkan kita nggak jadi dapat rizki gara-gara beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita sering beralasan, ntar saya diapa-apain, lalu nggak dapat uang. Nah, Allah tegaskan, Habib tegaskan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar tidak menyebabkan berkurangnya rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqrubu ajalan, dan tidak menyebabkan dekatnya kematian, dekatnya ajal. Hadirin sekalian, jadi nanti kalau saya nahi mungkar saya dibunuh. Nah, ditegaskan oleh Al-Habib, amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak menyebabkan ajal itu makin dekat. Hadirin sekalian, Allah takdirkan dia meninggal dunia, walaupun di tempat tidur dia bisa meninggal dunia. Hadirin sekalian, walaupun dia beramar ma'ruf dan nahi mungkar, Allah takdirkan selamat, dia akan selamat. Hadirin sekalian, ya Habib Rizik sudah membuktikan ini. Hadirin sekalian, sudah banyak di era rezim sebelum Prabowo. Hadirin sekalian, sudah banyak percobaan pembunuhan gagal. Hadirin sekalian, gagal percobaan pembunuhan membunuh Habib Rizik, tapi Allah selalu selamatkan. Hadirin sekalian, bahkan sampai 6 laskarnya yang meninggal dunia syahid, syuhada, menjaga gurunya, menjaga imamnya. Hadirin sekalian, sampai sekarang hukumnya mentok. Hadirin sekalian, hukumnya belum juga ditegakkan. Hadirin sekalian, coba kita pikir. Hadirin sekalian, yang terbunuh ada, sudah jelas luka-lukanya, yang membunuhnya ada, udah jelas polisi, kok nggak dihukum? Hadirin sekalian, itu kan aneh secara logika. Yang terbunuh udah jelas orang-orangnya, nih luka-lukanya, divisum, nih begini, yang membunuhnya ada, polisi. Hadirin sekalian, udah jelas orang-orangnya ini, yang merintahkannya ini, kok bisa terbebas dari hukum? Nah, itu hukum dunia. Hadirin sekalian, jadi mudah-mudahan saja ada, tapi insya Allah akan terus, kata Habib, akan terus dikejar dunia dan akhirat. Hadirin sekalian, mudah-mudahan di pemerintahan ini, hadirin sekalian, bisa ditegakkan hukum. Hadirin sekalian, kita kembali kepada permasalahan bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar itu tidak menyebabkan orang itu akan lebih dekat kepada kematian. Kalau Allah takdirkan mati,
dia akan mati. Tapi kalau Allah takdirkan selamat, dia akan selamat. Hadirin sekalian, tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amar ma'ruf nahi mungkar tidak mengurangi rezeki kita sedikit pun. Hadirin sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan.